Saat pria itu masuk ke dalam kotak telepon merah, dia tidak sadar bahwa pintu besi di belakangnya perlahan menutup. Dia memasukkan koin untuk menelepon, tapi teleponnya rusak dan panggilannya tidak pernah tersambung. Membuang $1 membuatnya sangat marah. Saat mencoba keluar, dia baru sadar kalau pintu besi itu tidak bisa dibuka sama sekali. Dia terkejut. Dia pikir ini hanya lelucon bodoh, bahwa dia cuma dikunci sebentar. Sinar matahari sangat terik langsung jatuh ke tubuhnya. Lama-lama, dia mulai merasa kesal. Tiba-tiba, dua orang yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja lewat di depannya. Dia cepat-cepat mengetuk kaca untuk minta tolong. Mereka berdua mendekat, suaranya tidak bisa keluar, tapi dari gerakan tangannya, mereka paham kesulitan yang dia alami. Mereka menarik pintu dari luar, dan dia mendorong sekuat tenaga dari dalam. Tapi pintu itu tetap tidak bergerak sedikit pun. Perlahan, lebih banyak orang mulai berkumpul. Kedua orang itu melihat jam tangan mereka dan berkata kalau mereka harus pergi bekerja. Mereka tersenyum dan melambaikan tangan, lalu pergi. Setelah beberapa saat, lebih banyak orang yang berhenti untuk melihatnya. Seorang pria kekar datang. Dia mencoba menarik pintu dengan sekuat tenaga. Pegangannya patah, tapi pintu itu tetap tidak terbuka. Orang-orang mulai tertawa, merasa malu. Pria itu berjalan pergi. Seorang montir berpengalaman datang. Dia memeriksa seluruh kotak telepon dengan hati-hati. Tidak ada sekrup yang bisa ditemukan. Dia mencoba menggeser pintu dari samping, tapi tidak ada yang berhasil. Dia memasang kembali pegangan yang patah dan pergi. Seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang berkumpul, sebuah dunia kecil terbentuk di sekitar pria itu. Ada tukang pols sepatu, penjual belon, dan beberapa orang yang diam-diam mencuri makanan. Tapi tidak ada yang bisa membantunya keluar. Tak berdaya, dia duduk di lantai. Setelah beberapa saat, sebuah mobil pemadam kebakaran tiba. Petugas pemadam kebakaran memeriksa kotak telepon itu. Mereka hendak memecahkan kaca dari atas. Dia mulai takut, khawatir pecahan kaca akan jatuh menimpa dirinya. Tiba-tiba, seseorang menghentikan mereka. Beberapa orang yang berpakaian rapi datang. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah pegawai dari perusahaan kotak telepon itu. Mereka menjelaskan bahwa kotak telepon itu rusak dan akan dibawa untuk diperbaiki. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia ingin menghentikan mereka, tapi suaranya tidak bisa keluar. Orang-orang di sekitar terus meyakinkannya untuk tidak khawatir dan bersama kotak telepon itu, dia dibawa pergi. Saat truk itu semakin jauh dari kota, berdiri di jalan terasa sangat aneh baginya. Di lampu lalu lintas, dia melihat iring-iringan jenazah. Peti matinya transparan. Itu terlihat persis seperti kondisinya sendiri. Di lampu lalu lintas berikutnya, dia melihat seorang pria lain terjebak di dalam kotak telepon merah yang sama. Saat itulah dia sadar bahwa semua ini adalah sebuah konspirasi. Dia menepuk-nepuk kaca, berteriak, dan meminta tolong. Tapi orang-orang mengira dia hanya melambaikan tangan. Mereka tersenyum dan membalas lambaian tangannya. Dia merasa haus, lapar, dan sangat kelelahan. Dalam keputusasaan, dia berbaring di dalam kotak telepon itu. Truk itu akhirnya sampai di tempat yang sepi. Dia memikirkan keluarganya. Dia melihat foto istrinya dan anaknya. Dia tidak mengerti apa kesalahan yang telah dia buat. Saat itu, dia melihat sebuah helikopter militer. Dengan sisa tenaganya, dia mencoba memanggil minta tolong. Tapi helikopter itu terbang melewatinya. Ternyata helikopter itu sedang mengawal truk yang sama. Dia dibawa ke sebuah tempat di antara pegunungan. Di sana, kotak-kotak telepon dibangun dengan pintu yang tidak pernah bisa dibuka. Setiap kotak telepon adalah penjara untuk manusia. Sebuah derek datang dan mengangkatnya bersama kotak telepon, meletakkannya di atas konveyor. Di depannya, ada lebih banyak orang seperti dirinya. Semua orang itu terjebak. Sekarang mereka mengerti bahwa takdir mereka tak bisa diubah. Mereka juga paham bahwa ketika suara seseorang tak bisa didengar, tak ada yang datang untuk menolong.